Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya, yang mana kita masih di buku 4A, dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Oke, adik-adik sekalian, langsung saja ya, kita di tema 3. Kita akan membahas tema 3, subtema 1 ya. Subtema 1 itu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pendamping pembelajaran 2 ya. Untuk pendamping pembelajaran 1 kemarin udah kita bahas ya di video sebelumnya. Oke, adik-adik sekalian ya. Kita mulai dari muatan PPKN KD 3.2 ya. Mengenai hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu memiliki banyak manfaat. Nah, diantaranya bisa kita jadikan sebagai bahan makanan dan juga sebagai penghasil oksigen ya. Kemudian kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Nah, hak kita apa? Kita bisa memanfaatkan tumbuhan tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, kita juga wajib ya memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Nah, itu ya salah satu hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Ini contohnya ya, ada kertas ya. Kertas yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari serat pohon. Nah, ini ya. Nah, itu juga kita harus menghemat dalam penggunaan kertas agar tidak banyak pohon yang akan ditebang. Itu ya adik-adik sekalian sedikit penjelasan. Kemudian di sini ada keterampilan kinerja praktek mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, bisa kita lihat gambarnya di sini ada 3 buah gambar, yaitu A, B, dan C. Gambar A ini adalah kegiatan menanam pohon. Kemudian yang B ini memetik bunga, yang A ini menanam bunga ya. Kemudian yang B-nya bunganya dipetik. Kemudian yang C ini sedang merawat bunga tersebut, yaitu dengan cara menyiraminya setiap hari ya. Oke, selanjutnya di halaman berikutnya kita diminta untuk berdiskusi ya, adik-adik sekalian. Berdiskusi dengan teman sebelah. Pertanyaan yang A, manakah gambar yang menunjukkan sikap baik terhadap tanaman? Lah, gambar yang menunjukkan sikap baik yang mana? Berarti tadi gambar yang A dan B ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini gambar A itu sedang menanam. Kemudian gambar A dan C yang baik ya. Yang A itu menanam, kemudian yang C ini merawat dengan cara menyirami ya. Kemudian pertanyaan yang B, manakah gambar yang menunjukkan sikap tidak baik terhadap tanaman? Berarti gambar yang B ya, yaitu bunganya dipetik ya, seharusnya dirawat ya, karena bunga tersebut nanti akan sebagai tempat proses reproduksi ya, itu biasanya berada di bunga. Kalau dipetik, nah tanaman tersebut tidak bisa melakukan reproduksi ya. Kemudian yang C, bagaimana sikap yang sebaiknya kamu lakukan terhadap tumbuhan? Nah, di sini udah saya tuliskan ya adik-adik sekalian ya. Jadi ini udah saya tuliskan juga sebenarnya. Jadi tadi gambar yang A itu menanam bunga, yang B memetik bunga, yang C menyiram bunga. Nah, gambar yang menunjukkan sikap baik itu yang A dan C. Yang A tadi menanam, yang C itu menyiram. Sedangkan yang gambar yang menunjukkan sikap tidak baik itu yang B ya, bunganya dipetik. Kemudian yang C, sikap sebaiknya yang kita lakukan terhadap tumbuhan tadi ya, yaitu menyayangi dan merawat tumbuhan dengan cara menyiram dan memberi pupuk serta tidak memetik bunga tanaman. Kemudian untuk yang nomor 2 kita diminta untuk menceritakan hasil diskusi di depan kelas. Nah, itu tadi hasilnya bisa diceritakan di depan kelas ya adik-adik sekalian. Oke, sekarang kita lanjutkan ke muatan matematika ya. Sebenarnya ini udah terpisah ya untuk materi pelajarannya, tapi karena di bukunya di sini ada, ini juga sudah
ataupun kita pelajari juga ya di kelas 4 ya, sama masih di semester ini, jadi tidak apa-apa ya, saya ulangi lagi. Jadi tentang pembulatan bilangan desimal. Untuk melakukan pembulatan pada bilangan desimal itu caranya hampir sama dengan pembulatan pada bilangan cacah ya. Jadi ini perhatikan nilai tempat yang lebih kecil dari nilai tempat pembulatannya. Yang kedua, jika nilainya kurang dari 5, bilangan dibulatkan ke bawah. Kalau nilainya lebih dari atau sama dengan 5, bilangan dibulatkan ke atas ya. Kurang dari 5 itu misalnya adalah 4, 3, 2, 1, ya, 0. Nah itu ya. Kalau lebih dari 5 berarti 5 karena ada sama dengannya berarti 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah ini contohnya. 4,7 dibulatkan ke satuan terdekat. Kalau ke satuan berarti ini ya yang posisi satuan. Ini adalah per 10. Nah, kalau seperti ini, kita lihat dulu ya bilangan per 10-nya. Per 10-nya adalah 7. 7 itu berarti dia adalah ikutnya lebih dari atau sama dengan 5. Kalau lebih dari atau sama dengan 5, maka pembulatannya ke atas. Jadi 4-nya ini kita tambah 1 jadinya 5 ya. Jadi 4,7 itu jadinya adalah 5 ini, ke satuan terdekat. Itu ya adik-adik sekalian contohnya. Langsung saja kita ke ayo berlatih ya. Nih. Bulatkan bilangan desimal berikut ke satuan terdekat. Nah, di sini udah saya tuliskan juga ya untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, oke. Ya, untuk yang nomor 1 ya, ini ada 3,7 ya, 1A. Nah, ini sama kayak contoh kalau contoh tadi 4 ya. Nah, kalau kesatuan terdekat kita lihat per 10-nya. Per 10-nya di sini adalah angka 7, berarti ikutnya 5 ke atas. Kalau 5 ke atas bulatannya juga ke atas ya. Ke atas berarti yang kita bulatkan kita tambah 1 jadinya 4. Kemudian yang B 4,9 ya, per 10-nya 9 berarti pembulatannya juga ke atas. Ke atas berarti ini kita tambah 1 jadinya 5. Ini 8,3. Lah, per 10-nya 3 berarti di bawah 5. Kalau di bawah 5 pembulatannya juga ke bawah. Kalau ke bawah berarti yang kita bulatkan tetap jadinya 8 ya. Kemudian yang D 5,39. Nah yang kita lihat tetap per 10 ya, per 10-nya ya dari sekalian, walaupun belakangnya ada 9, ini per 100. Nah jadi karena 3 maka pembulatannya ke bawah jadinya tetap 5 ya. Kemudian 8,93 per 10-nya 9. Berarti pembulatan kesatuan terdekat ya, kita bulatkan ke atas, jadinya ini kita tambah 1 jadi 9. Kemudian yang F 2,384, mau sepanjang apapun kalau pembulatan kesatuan terdekat yang kita lihat adalah per 10-nya. Per 10-nya di sini adalah 3. Kalau 3 berarti pembulatannya ke bawah ya, karena di bawah 5 berarti ini tetap jadinya 2. Itu ya adik-adik sekalian. Demikian juga untuk ke persepuluhan terdekat ya. Caranya aturannya sama, cuman yang kita lihat kalau kesatuan tadi per 10, kalau per 10 yang kita lihat per 100-nya ini ya. 3,54 dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Nah, kalau persepuluhan terdekat berarti yang kita lihat per 100-nya atau dua angka kedua di belakang koma ya, ini angka 4. Berarti 4 itu di bawah 5. Kalau di bawah 5 maka yang kita bulatkan tetap jadinya 5. Jadi hasilnya adalah 3,5. Kemudian 5,35 ya, berarti yang kita lihat adalah 5-nya ya, per 100-nya. Kalau 5 berarti ikutnya 5 ke atas, maka ini kita bulatkannya ke atas, jadinya kita tambah 1 3-nya, jadinya 5,4. Kemudian 8,37 per 100-nya adalah angka 7, berarti 5 ke atas, maka yang kita bulatkan kita tambah 1 jadinya 8,4. Kemudian yang D ada 5,295 ya, ingat ya, sepanjang apapun kalau ke persepuluhan berarti yang kita lihat per 100-nya ya, per 100-nya ini angka 9. Angka 9 berarti kita bulatkan ke atas, jadinya kita tambah 1 jadinya 5,3. Kemudian yang E 9,322 per 100-nya berapa? 2. Nah kalau 2 berarti di bawah 5, maka yang kita bulatkan tetap jadinya 9,3 ya. 7,845 4 ya, per 100-nya 4, maka yang kita bulatkan tetap juga karena di bawah 5 jadinya 7,8. Selanjutnya kita ke bagian soal nomor 3. Ini sekarang ke perseratusan terdekat. Nah berarti kita bulatkan dua angka di belakang koma. Nah maka
kita lihat angka ketiga ya, angka ketiganya atau per seribunya. Nah, untuk yang A ini per seribunya 8. Kalau 8 berarti 5 ke atas, maka yang kita bulatkan kita tambah 1 jadinya 3,43 ya. Kemudian yang B 8,842. Nah, per seribunya berapa nih? 2 ya. 2 berarti di bawah 5, maka yang kita bulatkan tetap 4 jadinya 8,84. Kemudian yang C ada 5,632, per seribunya 2. Kalau 2 berarti yang kita bulatkan tetap ya, karena di bawah 5 berarti 5,63. Kemudian 6,274. Nah, ini per seribunya 4. Kalau 4 berarti pembulatannya juga ke bawah karena di bawah 5. Nah, berarti yang kita bulatkan tetap jadinya 6,27. Itu ya Dedek untuk nomor 3. Lanjut ke nomor 4, perhatikan garis bilangan berikut ya, dari 6,30 sampai 6,40. Lebih dekat kemanakah bilangan 6,38 ke 6,30 atau ke 6,40? Jelaskan. Nah, kita lihat 6,38. Nah, ini kalau ke 6,40 tinggal lompat 1, 2. Tapi kalau ke 6,30 harus lompat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti tentunya dia lebih dekat ke 6,40. Penjelasannya seperti apa? Nah, itu tadi sudah saya jelaskan, ini saya tuliskan juga Dedek ya. Jadi bilangan 6,38 itu lebih dekat ke bilangan 6,40 karena nilai per 100-nya itu lebih dari 5, sehingga dilakukan pembulatan ke bilangan yang lebih besar ya ini ya. Jadi per 100-nya ini kan 8. 8 berarti pembulatannya 8 itu ikutnya 5 ke atas, berarti bulatkannya ke atas juga jadinya 6,4 atau 6,40. Itu adik-adik sekalian ya untuk ayo berlatih halaman 153. Selanjutnya masih di pembelajaran 2 ada muatan SPDB tentang langkah-langkah membuat kolase. Nah, kita ketahui dulu ya pengertian dari kolase. Kolase itu adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya baru ya. Itu. Jadi pengertian kolase itu karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan ya. Jadi menempel suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi. Nah, bahan yang digunakan untuk membuat kolase itu ada kertas bekas, daun kering, ranting atau bunga kering, dan media untuk menempelnya itu bisa kertas ataupun papan. Nah, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat membuat kolase ini? Pilih bahan alam yang mudah didapat ya. Bahan alam itu misalnya daun-daun kering atau biji-bijian, itu juga bisa ya. Kemudian tentukan tema kolase yang akan dibuat. Nah, misalnya kita akan membuat kolase temanya binatang atau tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian nomor 3, potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempel pada media dengan rapi. Itu ya 3 hal yang perlu diperhatikan saat membuat kolase. Nah, ini ya adik-adik sekalian contoh gambar kolase sederhana lah ini. Ya, ini membentuk sebuah tanaman ya, salak ini. Jadi dari daun-daun kering yang dipotong-potong ya ini ya. Nah, itu di sini adalah keterampilan proyek ya, adik-adik bisa coba dibuat ya untuk contoh kolase seperti ini ya, sesuai dengan langkah-langkahnya bisa dipraktekkan. Oke. Untuk pendamping pembelajaran 2 di tema 3 subtema 1 sudah kita bahas ya. Untuk pendamping pembelajaran 3 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.